Wujud nyata globalisasi ekonomi di Indonesia dapat dilihat melalui 1. Globalisasi produksi, 2. Globalisasi pembiayaan, 3. Globalisasi tenaga kerja, 4. Globalisasi jaringan informasi, 5. Globalisasi perdagangan. Dampak positif globalisasi ekonomi. Adapun dampak positif globalisasi ekonomi dapat dilihat melalui kemudahan memperoleh barang-barang impor yang belum dapat diproduksi di Indonesia dengan kualitas baik dan harga yang murah. Data yang kami peroleh mengenai total impor dunia yang masuk ke Indonesia pada tahun 2001 hingga 2007 mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2005. Hal ini menandakan bahwa kita masih mengandalkan produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. 2. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan Indonesia memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Total ekspor Indonesia tahun 2001 hingga 2007 mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2004 dan kemudian turun drastis hingga tahun 2007. Hal ini menandakan produk-produk Indonesia tidak dapat bersaing dengan negara luar. 3. Memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik melalui investasi dan kerjasama antar negara. 4. Terbukanya lapangan kerja. Dampak negatif globalisasi ekonomi. 1. Produk ekspor yang tidak berkembang akan memperburuk neraca pembayaran. 2. Banyaknya produk impor dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dan dapat mematikan produk dalam negeri. 3. Perdagangan yang bebas membuat para investor dapat menarik kembali investasinya jika dinilai tidak menguntungkan. 4. Ancaman masuknya tenaga kerja asing yang lebih profesional. Sebagaimana saudara ketahui, insya Allah ekonomi kita tahun 2011 yang lalu, karena masih dihitung terakhir begitu, meskipun saya sudah mendapatkan prognosisnya, itu akan tumbuh sekitar 6,5%. Dan untuk size ekonomi kita, ketika dunia sedang mengalami krisis seperti ini, pertama pertumbuhan 6,5% tentu patut kita syukuri. GDP kita tahun 2011 diperkirakan akan mencapai sekitar 820 miliar dolar Amerika Serikat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, tahun-tahun mendatang bisa tembus 1 triliun miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu akan mengubah jalannya sejarah. Income per kapita kita sekarang telah tembus sekitar 3.400 dolar per orang per tahun. Kalau kita ingat pergerakan income per kapita kita dari masa ke masa, ini juga patut kita syukuri. Pasar modal sendiri meningkat, alhamdulillah. Dari sisi kapitalisasi, saya mendapatkan laporan ada kenaikan dari 3.247,1 triliun menjadi 3.518,6 triliun, sekitar 300 triliun rupiah. Perusahaan yang masuk ke dalam pasar modal kita yang semula 515 naik menjadi 534. Jumlah perusahaan yang mengeluarkan obligasi juga meningkat dari 188 ke
197. Semoga pasar modal Indonesia makin kuat, terus tumbuh, makin kredibel, memberikan proteksi yang terbaik, proteksi dan pelayanan terbaik kepada para investor, dan akhirnya itu mengalir untuk pembiayaan pembangunan di negeri kita.